Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PDB 79. Hari ini kita akan field study ke rumah kelahiran Bung Karno. Yeay. Halo teman-teman, hari ini kita akan memaknai kembali pentingnya cinta tanah air melalui sebuah perjalanan sejarah, yaitu kunjungan ke rumah kelahiran Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia yang berada di Gang Pandian 4 nomor 40 Peneleh, Surabaya. Rumah sederhana ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya, bukan hanya karena bentuk fisiknya, tetapi karena nilai sejarah besar yang lahir dari tempat ini. Dalam setiap lembar sejarah bangsa Indonesia, ada momen yang tidak bisa dilupakan. Sebuah perjalanan panjang yang membawa kita pada kemerdekaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia adalah lahirnya Soekarno, sang proklamator kemerdekaan yang memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Rumah kelahiran Bung Karno di Surabaya menjadi saksi bisu dari segala perjalanan itu. Disinilah semangat perjuangan dan cinta tanah air mulai tumbuh, berkembang, dan menjiwai setiap generasi. Baik, Bapak dengan nama siapa? Ya, saya Ainul. Ainul. Oke, jadi teman-teman kita hari ini akan wawancara ya di rumah lahir Bung Karno, dan ini beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan kasih ke Bapak Ainul. Ya, kalau itu yang merawat ya kita seperti yang dilihat oleh bangunannya ini sangat terawat sekali karena dulu memang rumah awal pertama kali ditinggalkan oleh ayahnya Pak Soekarno karena kan orang tuanya itu hanya menyewa atau ngontrak. Nah, akhirnya oleh yang menempati berikutnya itu akhirnya direnovasi sampai ke bentuk yang seperti sekarang ini, dan akhirnya pada saat setelah kita juga mengetahui ini adalah rumah kelahirannya Bung Karno, akhirnya dari Pemkot juga ikut andil dengan merawat dan memperbaiki apa yang rusak dan menambah apa yang kurang seperti itu, dan warga pun juga akhirnya juga ikut andil lah juga untuk merawat ya dengan mulai mengecat lagi seperti itu dan memperbarui supaya mempercantik lah supaya enak untuk dipandang, karena ini juga termasuk sudah menjadi bangunan cagar budaya, yang mana kalau sudah menjadi bangunan cagar budaya itu pasti ada undang-undangnya dalam untuk merubah seperti itu, jadi nggak sembarangan kita bisa merubah bentuk bangunannya seperti itu. Ya, kalau untuk masalah itu kan kembali ke pribadiannya orang masing-masing. Tapi kalau keluarga di sini itu ya karena mereka itu juga sangat menghormati beliau sebagai presiden pertama kita. Jadi banyak dari beberapa kita yang meniru atau mencontoh dari sikapnya Pak Soekarno seperti itu. Jadi balik lagi ke varian yang lagi. Iya. Dan kadang ada orang yang apatis. Nah, itu kadang kita sudah bilang tapi mereka nggak mau tahu ya itu seperti itu. Tapi ya walaupun gitu ya kita pasti adalah dari perangkat kampungnya sendiri pasti mencari jalan tengahnya seperti apa supaya tidak ada konflik juga seperti itu. Ada dari orang tuanya Pak Soekarno itu sendiri. Mereka kan berbeda suku, budaya, dan agama. Tapi mereka bisa bersatu sampai lahirnya Pak Soekarno. Ibunya seorang Bali, ayahnya seorang Jawa, ibunya seorang Hindu, ayahnya seorang Islam. Nah, dari perbedaan itu aja mereka bisa bersatu, ya, dan tidak bisa lepas. Kalau sekarang kan ya seagama, sesuku aja masih bisa lepas. Nah, itu yang diberikan sebagai contoh lah seperti itu. Bahkan Pak Soekarno pun sendiri pun juga walaupun ibunya seorang Bali pun dia masih menggunakan adat Jawa, yaitu yang kayak sungkem. Masih dia minta restu ke orang tua seperti itu. Lihat sekali gitu ya. Iya. Okay. Jadi kita ya dengan memberikan contoh-contoh dengan perilaku atau seperti cerita yang ada di dalam museum itu nanti juga ada gambaran perjalanan tentang Pak Soekarno dan juga ada orang tuanya yang mana yaitu tadi silakan kita ternyata baru tahu orang tuanya Pak Soekarno itu berbeda agama dan suku, dan mulai seperti itu. Karena ini adalah rumah kelahirannya Pak Soekarno sendiri, dan Pak Soekarno sebenarnya di sini itu masih usia cuman kurang lebih 6 bulan, jadi ya kita yang dilihat dari sini itu adalah bentuk toleransinya. Karena memang di wilayah sini juga ada beberapa orang yang non muslim atau orang Hindu seperti yang di sebelah rumahnya Pak Soekarno ini kan orang Hindu. Nah, tentu kita ya dari itu kan kita ya memberi mencontoh sikap dari orang tuanya Pak Soekarno itu sendiri. Yang mana walaupun dia orang Jawa tapi dia masih menghormati tetangganya yang dari Bali atau dari mana seperti itu. Studi lapangan seperti ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung dari sumber sejarah yang autentik. Ketika kita mengunjungi situs bersejarah seperti rumah kelahiran Bung Karno, kita tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga merasakan langsung bagaimana nilai-nilai perjuangan, kebangsaan, dan cinta tanah air diwariskan kepada kita. Proses ini lebih dari sekedar teori di buku pelajaran,
tetapi sebuah pengalaman yang memperkaya rasa cinta kita terhadap bangsa dan tanah air. Dari setiap ruangan di rumah kelahiran Soekarno ini, kita belajar bahwa cinta tanah air bukan hanya tentang hafalan sejarah. Cinta tanah air adalah kemampuan untuk memahami asal-usul, menghargai perjuangan para pendiri bangsa, dan menghidupkan kembali semangatnya dalam kehidupan sehari-hari. Rumah kecil di Gang Mandian ini menjadi simbol bahwa kebesaran bangsa bisa lahir dari tempat yang sederhana. Dan ya, kita udah melakukan kunjungan ke rumah kelahiran Soekarno. Yeay. Terima kasih sudah menonton teman-teman.